Keunikannya ya, dia menggunakan bahan-bahan yang bagus, istilahnya yang grade A, dari airnya, dari kemasannya. Yang meningkat ada, namanya empon-empon. Itu empon-empon lahir di era ini, di era COVID-19, di mana racikannya sebenarnya aku dapetin dari konsumenku. Halo, aku Adit. Aku di Bakul Jamu ini sebagai founder. Yang melatar belakangi, aku tuh awalnya emang aku suka jamu. Aku pecinta jamu sekali. Dari kecil aku udah minum jamu, ya terus sampai besar konsumsi jamu. Hingga akhirnya suatu hari ketika aku main ke rumah sahabat aku, which is dia juga ngerti kalau aku suka jamu. Dia menawarkan, nih nyokap gue bikin jamu nih, dia bilang gitu, jamu beras kencur lo pasti suka. Akhirnya pas aku nyoba, wah enak loh rasanya loh, ini rasanya beda gitu loh. Hingga akhirnya aku bilang sama ibunya, aku bilang mau aku jualin nggak? Aku bisa nih jual ini karena rasanya emang enak gitu. Akhirnya aku bekerja sama lah, awalnya sebagai reseller ibunya sahabatku ini. Hingga akhirnya berjalan waktu nggak bisa ke handle tuh ibunya sahabatku tuh sampai bilang, aduh ini udah kewalahan sekali, dia bilang gitu kan, dan emang udah berumur juga. Hingga akhirnya aku mikir ini nggak bisa kalau aku harus bergantung sama orang lain. Dari situ aku belajar bikin jamu sendiri, racikan sendiri, dan akhirnya sekarang lah Bakul Jamu hadir. Awal mulanya modalnya itu sekitar ya nggak banyak sih mas, hanya 5 juta. Bisa balik setelah bener-bener kembali itu sekitar 6 bulan lah. Awalnya itu malah lihat YouTube loh. Aku ngeliat jamu itu, aduh bikin jamu itu seperti apa ya? Lihat YouTube awalnya. Hingga akhirnya aku ikut apa namanya kayak pelatihan bikin jamu. Ya terus lihat-lihat apa namanya bikin jamu secara langsung, nanya-nanya. Pokoknya tuh informasinya dari mana-mana. Sampai kita ke daerah-daerah untuk melihat gimana sih pembuatan jamu itu. Keunikannya ya, dia menggunakan bahan-bahan yang bagus, istilahnya yang grade A, dari airnya, dari kemasannya, ya terus dan kita pakai botol kaca. Nggak semua yang jual jamu menggunakan, yang online ya, menggunakan botol kaca. Dan keunikan lainnya adalah kita mendengarkan apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Misalnya gulanya didikitin atau menggunakan air sirih, itu semuanya bisa sesuai dengan kemauan konsumen kita. Awalnya kita hanya ada 2 varian, ada kunyit asam sama beras kencur. Berjalannya waktu, akhirnya ini sudah ada jahe merah, udah ada gula asam, udah ada kunyit jahe kencur, temulawak, dan sekarang sudah ada empon-empon juga. Jamu aku ini dia nggak ada bahan-bahan lain, jadi dia tuh fresh banget
dan ketahanannya hanya maksimal banget seminggu. Maksimal seminggu, itu pun juga harus di dalam kulkas. Di luar kulkas 2 hari udah rusak. Dari harga 25.000 yang ukuran 250 mili, kita sebenarnya ada sampai ukuran 1 liter. Itu yang ukuran 1 liternya itu sekitar, yang mahalnya ya, 80.000. Yang meningkat ada, namanya empon-empon. Itu empon-empon lahir di era ini, di era COVID-19, di mana racikannya sebenarnya aku dapetin dari konsumenku. Mereka yang kasih tahu, Mas, ini Mas ada racikan ini nih, katanya ini untuk COVID-19. Hingga ini aku lihat kan informasi itu, dan akhirnya bener juga nih, ada serai, ada temulawak, ada kunyit. Akhirnya jadilah empon-empon ini, dan dia jadi best seller sampai sekarang. Rasanya seger banget dan di badan berasa. Keuntungannya sih harusnya sih ini ya, setengahnya dari modal. Omsetnya kan ya, keuntungan bersihnya kalau dilihat selama 1 bulan ya lebih dari modal awal lah. Jujur aja, saat-saat sekarang ini agak menurun sih, agak menurun. Tetapi aku sudah ini sih, udah mengeluarkan beberapa manuver-manuver nih supaya tetap eksis. Aku akan melakukan kayak endorsement, ya, terus kayak kolaborasi dengan UMKM lain. Misalnya sekarang ini aku dengan 11 Garden ingin mengadakan kolaborasi untuk hampers. Kalau menurut aku sih, niat dulu, niat dan yakin. Kalau kita udah niat, kita yakin, jalanin, kayak gitu sih. Harus seperti itu. Soalnya kalau kita nggak jalanin, hanya niat aja dan hanya keyakinan aja, kayaknya nggak. Harus kita jalanin juga.